dimanapun kita berada. Tidak lupa saya mengucapkan selamat berjumpa kembali di acara sekolah minggu di pagi hari ini. Salam kasih sayang, salam semangat, sukacita dari saya secara pribadi. Biarlah Roh Kudus yang pagi hari ini memberkati kita semua. Mari sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus, layakan kuduskan kami, berkati kami semua, untuk kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang
sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tuhan, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, bahkan kita sudah sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang kita nonton bersama-sama, dan mari kita sama-sama pelajari apa yang kita dapat hari ini. Hari ini kita belajar dengan salah satu tema pokok atau judul, yaitu tentang buah roh. Salah satu buah roh yaitu kemurahan. Kemurahan di sini bukan sesuatu, kalau bahasa biasanya tuh bukan sesuatu yang murah. Bukan murah yang dipikir, oh saya beli sepatu atau beli sesuatu sangat murah, tidak ada nilainya, tidak sangat mendekati hal yang dikatakan gratis. Kata gratis, tapi yang kita bahas di sini, yang menurut Alkitabiah tentang buah roh yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setelah saya pelajari apa itu kemurahan, kemurahan yang dimaksud di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, di dalam buah roh yang ada, yang kita dapatkan, yaitu yang saya pelajari, saya tahu adalah semangat atau kebaikan hati. Tidak beda jauh daripada kebaikan, buah kebaikan, kebaikan, semangat seseorang untuk menolong orang lain yang mana orang tersebut pantas atau layak untuk ditolong. Ingat baik-baik, orang yang memiliki semangat untuk menolong orang lain yang pantas layak untuk menerima pertolongan daripada orang tersebut. Oleh sebab itu, yang kita lihat tadi adalah bagaimana Nabi Elia yang Tuhan pakai untuk menolong janda di Sarfat. Ada
kemurahan Tuhan di balik semuanya itu. Karena benar-benar janda di Sarfat ini layak untuk ditolong. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan pertolongan kemurahan Tuhan itu? Kita lihat contoh ini bagaimana Tuhan menyatakan kemurahannya bagi janda di Sarfat. Yang pertama, kita sudah nonton bersama-sama. Hidup diberkati secara jasmani. Tadi kita lihat bahwa tepung yang ada pada janda di Sarfat hanya segenggam tepung dan minyak yang sangat sedikit di buli-buli atau botol minyak mereka di rumah. Sampai dia katakan kepada Nabi Elia, yang ada padaku itu hanya segenggam sedikit saja. Hari ini saya buat untuk saya dan anak saya, kami makan dan kami akan mati karena kami tidak punya apa-apa. Bayangkan teman-teman semuanya, terjadi kelaparan, kekeringan selama 3,5 tahun. Sehingga tidak ada yang bisa ditanam untuk dimakan. Tidak ada lagi persediaan yang lebih. Dia bukan orang yang kaya, janda di Sarfat ini. Dia adalah seorang janda dengan 2 orang anak. Kemurahan Tuhan yang didatangkan bagi janda di Sarfat ini yaitu yang pertama, Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati tepung yang sedikit itu, Tuhan memberkati minyak yang ada di buli-buli itu. Janji Tuhan sampai ketika hujan turun baru semuanya itu selesai. Yang kedua yaitu kemurahan Tuhan mendatangkan mujizat. Orang mati dibangkitkan. Anak dari janda di Sarfat ini sakit sampai mati. Apa yang terjadi ketika Elia berdoa kepada Tuhan? Tuhan memberikan kemurahannya, menyatakan kemurahannya, sehingga anak dari janda di Sarfat ini hidup kembali. Itu yang saya dapatkan 2 hal di sini. Terjadi ketaatan, nurut ibu ini. Dia secara orang biasa, aduh hari ini aku akan mati dan lain sebagainya, aku gak punya apa-apa. Setelah itu dia sudah mengalami perjalanan, tapi masih ada lagi tantangan. Anakku harus sakit dan mati. Tapi puji Tuhan kita melihat dia ketika disuruh Nabi Elia, dia pergi, dia percaya dengan hamba Tuhan ini, perkataan firman Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama kita taat, dan kedua kita percaya sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Saya mengajak kita semua yang hadir pagi hari ini. Hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin orang tua kita tidak kerja, kita minta uang jajan aja sangat sulit. Bahkan dalam keluarga kita mengalami yang namanya virus corona dan lain sebagainya sampai mengakibatkan kematian. Tapi ingat, hari ini firman Tuhan datang kepada kita, dan firman Tuhan masih tetap berlaku dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kita siap diberkati Tuhan. Kita siap untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Haleluya, amin. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Dan sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Sungguh memberkati kami, menguatkan kami di tengah-tengah badai corona yang ada. Namun kami percaya bahwa hari ini kami mendapatkan pertolongan, maka kami boleh diberikan berkat secara jasmani rohani. Kami yang sakit disembuhkan, mujizat masih ada. Karena kami yang percaya kepada Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami berhak, kami pantas, wajar untuk menerima berkat itu. Karena janji Tuhan itu disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh taat dan percaya kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami semua yang percaya nyatakan amin.